Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut di kajian tafsir juz amma yang sebelumnya masih membahas surah Al-Alaq. Pertemuan sebelumnya ayat 6, 7 dan 8. Jadi kalau ayat 6, 7, 8 itu sekedar mengingatkan memang di antara karakter manusia itu banyak mokongnya dalam bahasa Arab Jawa, banyak takutnya, apalagi kalau dia punya kelebihan, sombong kalau punya kelebihan, itu di antara karakter manusia. Juga di pertemuan sebelumnya ada inna ila rabbika rujaa yang sudah kita pahami, ya semuanya itu kembali kepada Allah, termasuk masalah hukum syar'i itu ya Allah, pajaknya itu Allah. Juga ketika kita sudah meninggal nanti juga kembalinya kepada Allah, karena nanti kita juga akan dihisab seterusnya. Baik, kita masuk ke ayat 9. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla, yakni akhbirni an hali hadzal rajuli wa ta'ajjubi min hali hadzal rajuli alladzi yanha 'abdan idza shalla. Kalimat ara'aita itu kalau di sini dimaknakan dengan akhbirni. Artinya beri kabar kepadaku, beritahu aku tentang keadaan laki-laki ini dan ta'ajub kesombongnya laki-laki ini, di mana dia ini melarang hamba Allah yang sedang sholat. Orang yang melarang itu adalah Abu Jahal. Fanahi huwa taqiyatun Quraisy, Abu Jahal. Yang melarang itu adalah Abu Jahal. Abu Jahal ini di Quraisy, di suku Quraisy, Abu Jahal ini dipanggil dengan Abul Hakam. Dipanggil dengan Abul Hakam. Kenapa dia disebut dengan Abul Hakam? Karena orang-orang Quraisy itu kalau mencari fatwa-fatwa hukum
nasihat, keputusan, itu mereka kembalinya kepada Abdul Hakam ini. Jadi apapun yang dikatakan oleh Abdul Hakam itu menjadi patokan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Istilahnya kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sebut dengan marjan. Gitu. Kalau dalam masalah hukum kan ada istilah madhab gitu ya. Ini ada marjannya, kayak orang Syiah itu ada marjannya. Jadi biasanya kalau di Syiah itu kalau ulama yang betul-betul diakui sudah maksum, ya mereka jadi marjan. Apapun itu keputusan dunia maupun keputusan akhirat berkenaan dengan urusan duniawi ataupun urusan agama, ya wis pasrah pokokan dengan marjannya ini. Lagi suku Quraisy, marjannya itu adalah Abdul Hakam ini. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menyebutnya dengan Abu Jahal. Jahal itu kan artinya bodoh. Abu itu artinya bapak. Kalau Abu Jahal itu berarti bapaknya wong bodoh. Itu Abu Jahal. Loh kenapa kok Abu Jahal ini kok disebut dengan Abdul Hakam itu disebut dengan Abu Jahal? Ya memang ya, dari sisi kompetensi kemampuan mungkin oke, secara kognitif pintar, tapi dia bodoh, jahil di dalam masalah kebenaran, di dalam masalah akidah yang betul, di masalah akhlak yang benar. Makanya sebenarnya kalau kita melihat pada masa Rasulullah diutus itu, mereka kan pintar-pintar loh sebenarnya. Sastra Arabnya itu pintar-pintar. Kalau dikatakan orang Arab itu goblok-goblok dari sisi kognitifnya, kemampuan sastra Arab itu enggak. Karena biasanya nanti di pasar ukat atau mungkin di Ka'bah itu akan ada semacam perlombaan syair siapa yang paling bagus, syair siapa yang paling bagus, sastra siapa yang paling bagus. Maka dari itulah Rasulullah itu diutus dengan ayat-ayat Al-Quran yang tidak bisa ditandingi oleh syair-syair mereka yang begitu bagus-bagus itu, Pak. Itu. Loh, kenapa mereka itu disebut dengan orang jahiliyah? Ya karena akidahnya itu yang tersesat betul. Akidahnya itu tersesat betul. Sekarang itu disebut dengan jahiliyah gaya modern itu ya karena dari sisi konteks akidah yang sudah luar biasa, tidak karuan. Ya, jahiliyah. Maka dia disebut dengan Abu Jahal. Jadi kalau ada orang secara akidah tidak benar, selalu melenceng, disebut jahil atau jahiliyah itu aja boleh-boleh. Memang kan nanti ada ciri-cirinya. Kalau kita disebut dengan jahiliyah itu nanti ciri-cirinya kayak apa? Baik, itu Abdul Hakam. Lah, Abdul Hakam ini melarang Rasulullah SAW sholat. Yang dilarang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Maka kemudian orang-orang Quraisy itu laporan kepada Abu Hakam ini. Kita sebut aja Abu Jahal itu sing enak. Ya, kita sebut aja Abu Jahal. Maka orang-orang Quraisy ini laporan kepada Abu Jahal. Dan maksudnya kan Nabi itu kan memang di Ka'bah itu banyak patung. Nanti akan pas ketika waktu makan dihancurkan semua itu. Rasulullah itu berdakwah. Beliau kemudian melakukan sholat dalam rangka untuk memberitahu secara dakwah bilhal bahwa apa yang mereka sembah itu batil, bahwa apa yang mereka lakukan itu musyrik tidak benar. Rasulullah sholat. Nabi sholat inna Muhammadan yusalli indal Ka'bati amaman nas. Itu ngomong begitu. Orang-orang Quraisy bilang, sesungguhnya Muhammad itu lagi sholat
Sholat di mana? Di Ka'bah, di depannya orang-orang. Di depannya orang-orang. Yatinu an-nasa wa yasudduhum an asnamihim wa alihatihim. Ini laporannya orang-orang Quraisy kepada Abu Jahal. Muhammad itu sholat di Ka'bah, di depan orang-orang. Dia ini membuat fitnah. Membuat fitnah itu apa? Mengacaukan orang-orang Quraisy. Muhammad ini memalingkan orang-orang Quraisy dari patung-patung mereka, dari Tuhan-Tuhan mereka. Nah, maka Abu Jahal ini memang sengaja akhirnya datang ke Ka'bah. Famarra bihi dzata yaumin wa huwa sajidun. Panaha Nabiya alaihi salatu wassalam. Jadi akhirnya datang ke Ka'bah pada suatu hari. Lah, Abu Jahal ini melihat Rasulullah itu sedang bersujud melakukan sholat. Maka kemudian Abu Jahal ini bilang kepada Rasulullah SAW, laqad nahaituka falimadza taf'al. Sungguh saya itu sudah melarang kamu. Ini karena memakai fi'il madi, maka kita terjemahkan dengan sudah atau past tense dalam bahasa Inggris gitu ya. Sungguh saya ini telah melarang kamu. Aku wis melarang awakmu dalam bahasa Jawa. Aku wis melarang awakmu ojo sholat ning kene. Ikut bahasanya Abu Jahal. Lama Abu Jahal ini. Abu Jahal ini lama. Lama ini. Ada orang sholat gak oleh. Aku itu semarang awakmu, kok sing lakoni ae itu dengan bahasa ini. Awakmu kok duwablek sih. Itu bahasanya pada bisa menurut. Maka fantaharahu Nabi sallallahu alaihi wasallam paraja'a. Nah, maka Nabi Muhammad itu sebenarnya enggak meladeni wis. Kanjeng Nabi Muhammad terus enggak meladeni. Rasulullah pulang gitu aja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang. Tapi Rasulullah itu ya tak reken. Tetap Rasulullah nanti kembali ke Ka'bah, ya tetap melakoni sholat. Ini bukan berarti apa ya? Ini bahasanya kita jenengan kan beda. Kandani mlebu tangan metu tangan gitu ya. Istilahnya ngono ya. Nabi dilarang oleh Abu Jahal, tapi tetap Nabi itu bersikeras. Besoknya beliau tetap sholat di Ka'bah. Diparangi meneh ambil Abu Jahal karena orang-orang Quraisy laporan lagi, itu loh Muhammad itu masih tetap sholat di situ. Nah, Muhammad itu masih sholat di situ. Akhirnya Abu Jahal datang lagi. Dia ngomong begini Abu Jahal, wallahi lakin ra'aituhu la ta'anna nurqau biqadami. Demi Allah, andai kata aku ini melihat dia Muhammad, maka pasti akan aku injek lehernya dengan kakiku. Jadi Abu Jahal datang itu mencari kesempatan ketika Rasulullah itu sedang sujud. Jadi dia bersumpah, aku bersumpah nanti kalau aku melihat Muhammad itu lagi sholat, lagi sujud, akan aku injek lehernya dengan kakiku. Kurang ajar. Makanya orang model seperti ini adalah kafir harbi. Maka kenapa di dalam dakwahnya Nabi kok banyak perangnya? Bukan dalam posisinya Nabi itu menyebarkan Islam dengan pedang, bukan. Karena memang kondisinya pada waktu itu, kalau Rasulullah tidak melawan, habis. Kalau Rasulullah tidak melawan, habis. Apalagi jumlah pada waktu itu minoritas. Ya, jadi makanya kalau kita lihat memang dalam Sirah Nabawiyah itu ya, peperangan Nabi dilakukan begitu banyak. Wong sampai Nabi setelah hijrah ke Madinah saja masih tetap kok pada perang Badar. Ini sumpahnya Abu
Abu Jahal. Wala a'rafanna wajhahu biturabi, dan akan aku sauri, aku nyamuri bahasa Indonesia. Bahasanya nyamuri kok. Terus pokoknya raingin mukanya Muhammad itu akan saya pakai tanah. Kan pada waktu itu tanahnya tanah pada pasir, nyamuri kok jangan tahu. Nyawur bahasa Jawa itu maksudnya nyawur. Baik. Suatu saat tenanan Abu Jahal datang, Rasulullah SAW lagi sholat. Beliau pada waktu itu sedang sujud. Falamma ra'ahu ta'ta yaumin sajidan tahtal ka'bati wa aqbala alaihi yuridu ayabirra biyaminihi wa qasami. Jadi suatu saat Abu Jahal itu melihat Rasulullah sedang sujud. Maka Abu Jahal itu bermaksud untuk melaksanakan janjinya tadi. Bermaksud untuk melaksanakan janjinya. Lah kok dilala ketika Abu Jahal itu maju ingin melakukan apa yang dia janji tadi, ingin menginjak lehernya Rasulullah ketika sujud dan akan memberikan tanah di muka beliau. Apa yang terjadi? Lamma aqbala alaihi wajada bainahu wa bainahu khandaqan minan nari wa ahwalan adimatan. Pas ketika Abu Jahal itu tadi nyejek mau menginjak Nabi Muhammad SAW, maka Abu Jahal itu melihat seolah-olah di depan dia itu ada khandaq. Khandaq itu apa? Parit, kayak semacam parit gitu dari api. Kati maju lah kok dilalah ada parit itu penuh dengan api. Wa ahwalan azimatan, ada bayangan tinggi besar gede. Siapa itu? Malaikat nih. Lain jenengan malaikat atau jin? Nah, orang sekarang di kodam jin, genderuwo biasa di sini. Ini saya jadi teringat salah seorang muslimah di Amerika pada waktu itu. Dia itu pakai hijab, dia jalan sendirian. Di situ kan ada dua laki-laki. Orang ini jalan dia lewat itu aja gak diganggu. Tidak lama berikutnya jalan seorang wanita nggak pakai hijab, orang kafir. Akhirnya orang kedua ini diperkosa, kemudian dilaporkan ke polisi, ditangkap. Nah, akhirnya terungkap bahwa sebelum wanita yang diperkosa itu ada seorang wanita juga yang lewat. Orang Islam lagi ada. Kalau di Amerika pada waktu itu kan Islamofobia masih tinggi. Kenapa yang diperkosa kok bukan orang Islam itu, tapi kok malah justru yang nggak pakai hijab? Yang memperkosa itu bilang, gimana saya memperkosa? Wanita tadi itu di sebelah kanan, sebelah kirinya ada orang tinggi, bau besar, bau gede. Jadi kemudian ditanyakan kepada wanita yang berhijab tadi, apa betul dia itu dikawal oleh dua laki-laki yang tinggi besar gede-gede? Sang wanita bilang, dan saya tidak membawa pengawal sama sekali. Tapi orang dua tadi itu melihatnya orang ini ada pengawal tinggi besar. Siapa itu, Pak? Malaikat. Malaikat yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi wanita yang beriman itu tadi. Nah, ini Rasulullah Muhammad SAW pas ketika beliau sedang sujud. Ketika dia sujud, Rasulullah sujud, maka Abu Jahal ini mau mendekat. Dia di tengah-tengah antara dia dan Rasulullah itu ada semacam parit yang penuh dengan api.
dan bayangan tinggi besar di tengah-tengah itu. Akhirnya yang namanya Abu Jahal ini fanakaso ala aqibaihi, wedi, takut, wa ajiza ayyasila ila Rasulillah SAW, dan dia kemudian tidak sanggup untuk mendekati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu loh yang dimaksud dengan ara'aital ladzi yanha abadan ila sholat. Abu Jahal dengan kejadian semacam ini gak tobat loh Pak. Sakjane ngono kan Abu Jahal iso mikir. Lah iya Muhammad tak kenekno kok iso ngene ya. Itu seharusnya kita mikir saja. Tapi namanya hati kalau sudah tertutup ya wis. Dicok gak jemek di PP ya ora gawe. Kadangkala melihat ada orang itu kadangkala melihat orang mati tiap hari gitu ya. Yo sing gak salat-salat, ya modele ngono kuwi. Omahe pinggire makam. Ana kuburan di sebelah rumah, bedino delok mati delok kuburan, tapi ya gak salat-salat. Nah itu namanya apa namanya? Allah sudah menguji hatinya. Makanya kemudian orang kafir itu diberitahu kayak apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Ini Abu Jahal itu mati bisa hatinya itu. Sudah ditutup, distempel oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah khawatirlah kita, takutlah kita kalau hati kita itu sudah tertutup, terkunci. Sehingga kalau hati itu sudah terkunci terus, kita tidak akan bisa mengambil ibrah dari apa yang kita lihat. Makanya kan begini, Allah itu mengumpamakan hati manusia. Hati itu kan untuk memahami. Allah melalui Rasulnya mengumpamakan hatinya manusia itu seperti tanah. Sementara keilmuan itu kata Nabi seperti air hujan. Tanah itu ada naqiyatun, ada ajadibun, dan ada mi'anun. Nah itu tanah. Kalau naqiyatun itu adalah jenis tanah. Ketika dia itu disirami oleh air hujan, maka tanah ini mampu menyerap dan menahan air, sekaligus menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Amsakatil ma'a wa yumbitul kala awal usba al-kathir. Itu namanya naqiyatun. Ini jenis hati orang yang hatinya sudah hidup, namanya qalbun salim. Akhirnya orang model semacam ini dia akan sanggup bisa mengambil ibrah dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Itu termasuk nanti wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum iman. Kalau disebutkan nama Allah, maka dia itu wajilat qulubuhum. Itu Pak. Ini orang pertama. Mudah-mudahan kita itu termasuk jenis tanah yang pertama. Ada jenis tanah yang kedua namanya ajadib. Ajadib itu jenis tanah, dia ini pas terkena air hujan, dia hanya mampu menahan saja. Mampu menahan tok tapi tidak bisa menyerap, dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, tapi masih punya manfaat. Kayak ada tanah kan menggenang air itu, mungkin sisa kayak ngubah opo, kayak apa, kayak nyiram-nyiram, masih bermanfaat. Ada orang yang model hatinya itu seperti tanah model kedua, dia masih bisa, mungkin masih bisa menghafal ayat, masih mungkin bisa menghafal hadis, tapi memang ditampung dong.
Tapi ilmunya itu cuma ditakut tok, tapi tidak dimanfaatkan. Ada contohnya namanya Abu Nawas semasa muda. Jadi kan kenal Abu Nawas, ada yang menyebut Abu Nuwas. Abu Nawas itu pinter Pak, agamanya jos luar biasa. Tapi Abu Nawas ketika masih muda sebelum tobat itu orang yang selalu mabuk setiap hari. Wakil pokoknya Abu Nawas itu. Bahkan ada orang sholat, ada orang terawih, dia tetap mabuk di depan mereka. Itu Abu Nawas. Ngerti ilmunya, yang sebenarnya pada konteks sejarah dia itu ingin memprotes pada konteks masyarakat pada waktu itu, pada masa Harun ar-Rasyid. Protes. Tobatnya Abu Nuwas itu atau Abu Nawas ini ketika ada orang datang, dia itu kan ada orang sholat, ada orang terawih, itu dia mabuk di depan mereka orang terawih. Artinya ada orang yang mengingatkan Abu Nawas itu cuma begini, Abu Nawas, kalau kamu itu memang tidak bisa melezatkan makanan, kalau kamu itu memang tidak bisa menjadi garam yang melezatkan makanan, maka kamu jangan menjadi lalat yang menjijikkan, yang tidak melezatkan makanan. Cuma dikatakan itu tok itu loh, langsung tobat Abu Nawas. Ya mungkin orang yang menyampaikan itu orang yang memang betul-betul bertakwa, beriman kepada Allah, sehingga omongannya itu langsung masuk tobat. Nah, ada orang yang modelnya seperti Abu Nawas muda, ilmunya pintar, maca Quran pintar, tapi itu baru kita gak karuan, ilmunya gak kepake. Dalil dia pintar, dalil dia pintar, tapi masya Allah. Ada model hati yang ketiga atau tanah yang ketiga yang disebut oleh Rasulullah, namanya qi'anun. Qi'anun itu jenis tanah yang pas ketika terkena air hujan menampung yoda, menyerap yoda, apalagi menumbuhkan tanaman babar belas. Ini hati orang yang mati, dikandani orang rewes, dicelup orang jemek, dipepe orang garing. Yaitu modeli Abu Jahal. Ada ndak wong ngono kuwi? Biasanya senengane lek wong ini senengane mek gelem nuturi, gak gelem dituturi. Repot loh. Kan nek wong ngeyel tok gelem nuturi, gak gelem dituturi. Repot model ini. Abu Jahal itu ngono kuwi. Abu Jahal itu marjatnya orang. Jadi Abu Jahal ini yo nuturi, ngekei fatwa, tapi lek tuturi ora gelem. Ini penyakit yang mubalik biasanya ngono. Penyakit kiai biasa. Karena rumoso wis dadi kiai, rumoso dadi ustaz, rumoso dadi mubalik, ceramah rono ini, begitu rono ceramah panas begini. Hati-hati. Yang masuk CNN itu hati-hati. Di kanan apa udah balik pada dulu. Baik, mudah-mudahan kita termasuk tanah yang jenis pertama, yaitu namanya naqiyah. Lanjut. Atau ada yang didiskusikan dulu, monggo silakan. Tidak ada? Lanjut kalau tidak ada. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita yakni akhbirni ayyuhal muqatib in kana hadha sajidu Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alal huda fa kaifa tanhahu an. Beri kabar kepadaku, ya, beri kabar kepadaku, wahai orang yang diajak bicara, yakni Abu Jahal, bahwa sesungguhnya memang orang yang bersujud ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Bagaimana kamu itu kok bisa melarang dia untuk melakukan sholat? Ini loh Pak, jadi begini ada. Kalau saya kembangkan, orang itu kadang-kala mengerti
ngerti bahwa itu benar. Jadi kan pernah baca Sirah Nabawiyah, Abu Jahal itu kan sering nguping-nguping Kanjeng Nabi maca Quran. Ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab itu sama konco-konconya itu kalau Nabi Muhammad baca Quran itu senang Pak. Ketika Rasulullah membaca ayat Al-Quran, ya Abu Jahal, Abu Lahab kan nguping bacanya Nabi. Akhirnya Quran isi dewi. Karena di dalam tradisi mereka syair-syair Arab yang begitu indah itu luar biasa. Dan ternyata ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah itu jauh lebih indah, lebih hebat, usul gaya bahasanya lebih canggih daripada syair-syair yang mereka buat. Akhirnya mereka penasaran dan sering mendengar Rasulullah kalau baca Al-Quran. Tapi ya orang beriman, orang beriman. Abu Jahal itu ngerti kalau Muhammad itu benar. Abu Jahal itu ngerti kalau Al-Quran itu wahyu. Tapi mereka, dia ini Abu Jahal, Abu Lahab ini tertutup, Abu Thalib ini tertutup hatinya. Makanya saya katakan bahwa orang itu tidak mau mengikuti kebenaran, di antara sebabnya itu kesombongan dan fanatisme. Dua ini Pak yang paling parah Pak. Yang pertama itu karena kesombongan. Abu Jahal ini menganggap saya ini marja, aku ini wis alim di tengah-tengah orang Quraisy. Saya ini marja, tempat kembali memberikan fatwa. Saya ini pemimpin di Quraisy. Mosok kate tunduk karo arek sing wingi sore. Itu mirip dengan iblis. Lah aku kok kate sujud karo Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, sementara aku itu diciptakan dari api. Itu loh, itu sombong. Yang paling pertama, poin yang paling berat membuat orang jadi menolak kebenaran itu karena kesombongan. Udah isi nom aku wis tuwek. Kita wis profesor kudu kita si S1 lah itu loh. Aku iki pimpinan daerah, awak mesti pimpinan ranting. Itu kan bukan. Aku iki takbir ning kene, awakmu dudu takbir. Oh itu loh. Inilah sombong. Lah inilah yang ada pada Abu Jahal. Yang kedua, fanatisme. Ini yang paling berat. Abu Jahal ini di samping dia sombong, dia juga fanatisme kepada kesukuan. Wong adate kayak biyen nenek moyang iki ngene kok. Itulah kalau di dalam Al-Quran digambarkan wa idza qila lahum tabi'u ma anjalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Abu Jahal ini di samping dia sombong, yang kedua fanatisme. Wong nenek moyang biyen ini kok nyobain ini kok mosok kate melu sing anyar-anyar iki. Lah di masyarakat kita itu kebanyakan yang nomor 2. Ya, aku iki wong Muhammadiyah kok mosok kate terima fatwa wong NU lah ngono barang. Lah wong aku wong NU kok mosok kate melu fatwa wong Muhammadiyah lah itu. Saya ingin mengatakan inilah asobiyah yang haram. Loh ngaku itu mau salafi kok, mosok kate tunduk karo Muhammadiyah karo NU itu. Ya itu tuh fanatisme, bodoh model begini. Maka saya mengatakan pada masa itu tidak ono NU, Muhammadiyah, Salafi, Al-Irsyad tidak ono. Yang ada itu fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah wa rasul. Makanya kalau dalam bahasa tauhid itu ada wala wal barok. Wala wal baroknya kita bukan kelompok, wala wal baroknya kita bukan organisasi, tapi wala wal baroknya kita adalah Allah dan Rasulnya. Itu yang betul. Jangan sampai gara-gara kita fanatik kepada guru, akhirnya kita jadi sombong menolak kebenaran. Jangan gara-gara kita fanatik kepada ormas, akhirnya kita menolak kebenaran. Ini Abu Jahal itu modelnya Jonathan amati. Jenengan amati di masyarakat itu rata-rata menolak kebenaran itu semua itu. Ya semua itu. Lihat ya. Nabi Muhammad itu adalah orang yang pada posisi alal huda. Nabi Muhammad itu alal huda, yakni apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu bukan ngawur.
bukan ngawur. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah berdasarkan wahyu. Kalau dalam ucapannya beliau itu wa mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau dibawa ke zaman sekarang, banyak orang-orang itu yang menolak sunnahnya Nabi. Banyak orang-orang itu yang menolak Al-Quran karena dianggap tidak sesuai dengan adab istiadat, karena dianggap tidak sesuai kelompoknya, karena dianggap tidak sesuai hawa nafsunya. Itu kan syirik gitu. Ada orang puasa wisol dikandani berjamaah, Mas, menurut saya puasa wisol itu memang dilarang. Hadisnya ini loh. Dia ngomong begini, itu ajar ini kiaimu, ajar kiaimu orang, kan? Oh ini sombong maksudnya. Wudu di salah satu universitas ternama di Malang, ngaji sama Pak Yainya, podo-podo NU nih. Pak Yainya itu mengikuti sunnahnya Rasulullah yang dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i kalau di dalam risalahnya itu, beliau kan kalau wudu itu kan sunnahnya dari depan ke belakang kan, kemudian ke depan dulu. Itu kan Imam Syafi'i sama dengan Muhammadiyah kalau untuk sunnahnya itu. Pas ketika suatu saat ada yang ikut ngaji, setelah ngaji masuk ke asar wudu. Lah pas wudu itu wudunya kayak piye meh padu itu diutek ngene tuk. Jamaah kita yang masih kerja di situ bilang, "Loh, tadi kayaknya Pak Yaimu kok ngomongnya enggak begitu toh. Cara ngajarnya wudu enggak begitu toh." Kalau saya sudah dari dulu mengamalkan apa yang kata Pak Yaimu itu. Jawabannya dia apa? Mulai cilik biyen aku wudune yo segini. Ini kan kesombongan. Aku ini wudu mulai biyen ya segini iki. Nah, itulah fanatismenya itu. Ya itu hati-hati dengan model-model begini. Rasulullah itu di atas petunjuk. Meskipun Abu Jahal paham Rasulullah itu di atas petunjuk, benar di atas wahyu, karena Abu Jahal sombong, karena Abu Jahal fanatis, artinya dia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Sama dengan Abu Talib itu tahu keponakannya itu Nabi. Abu Talib itu mengerti, paham kalau Muhammad itu benar, tapi Abu Talib tetap tidak masuk Islam. Mudah-mudahan kita itu hati kita tidak keras. Kalau hati kita keras itu sombongnya tok itu yang ditonjol. Kadang-kala ada sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya. Jadi begini Pak, kadang-kala kita itu menolak orang bukan karena alasan ilmiah, bukan karena alasan ilmiah. Ada tuh seperti itu loh. Tapi karena alasan itu tadi loh Pak, fanatisme, alasan kesombongan. Jangan begitu. Ya, di NU yo ono, di Muhammadiyah yo ono, di Salafi yo ono. Semua ormas ada orang-orang model yo ono. Ya. Di NU wong liberal yo akeh, di Muhammadiyah wong liberal yo akeh. Ya jujur apa-apa. Ketika ada pemateri kok wadah iki lho ngene, rusak berkaruan. Yes, makanya ada orang bilang saya, ada Muhammad Dinu, ada Muhammad Salafi. Jadi kan sing Muhammad Dinu atau Muhammad Dia Salafi. Ada yang begitu. Salafi sendiri pun juga ada yang sururi, ada yang jihadi, ada yang yamani, ada roja, macam-macam. Kalau Salafi sing member-member kayak Muhammadiyah moderat, ada asar itu Muhammadiyah sururi. Apa? Salafi sururi. Bila sing kencang biasanya itu yamani, jihadi atau roja. Itu begitu ya. Mas gak usah matok-matok menunggu saja nih. Cuman saya itu hanya menggambarkan di masyarakat kita masih ada semacam itu. Dengan yakin Muhammadiyah benar? Nggak bingung nggak jawab. Dengan yakin NU benar? Dengan yakin Salafi benar? Al-Irsyad benar? LDI benar?
kemudian apa mana? Ormas Indonesia banyak Hidayatullah. Mana yang benar di antara mereka? Kita tidak bisa memutlakkan bahwa mereka mutlak benar. Yang betul itu adalah Allah dan Rasulnya. Maka fa'in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Ya, saya tidak bermaksud untuk mengosi Muhammadiyah. Memang tauhidnya ya harus begitu. Di syuting nanti kalau ada pemimpin Muhammadiyah tegur saya, tak jawab apa adanya. Bismillah. Yang jelas saya tetap Muhammadiyah, mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Muhammad SAW itu karena halal huda. Ya, jadi kita ini beragama itu halal huda. Gitu loh Pak. Kalau kita itu beragama itu jangan alal ormas, alal kelompok, alal kiai, alal ustadz, apa mana? Jangan. Kita kalau beragama itu alal huda. Apa Pak bedanya alal huda sama alal ormas, alal kelompok? Ya apa bedanya? Itu. Jadi kita ikuti Muhammad. Au amara bi taqwa, atau dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kepada hal yang bertakwa. Ya, makanya kalau saya di mana-mana itu kalau saya bilang, kalau jenengan pengen berorganisasi, ambil pilih organisasi yang wala wal baroknya itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau pengen berorganisasi, dan saya sampai hari ini mengikuti fatwa-fatwa Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuth Al-Arabiyyah, itu mengatakan bahwa kibar-kibar ulama Arab Saudi itu menyebut organisasi itu mubah, bukan haram, bukan bid'ah. Sampai hari ini saya mengikuti fatwa itu bahwa berorganisasi itu hukumnya mubah. Dan apabila kemudian organisasi itu berpatok pada wala wal barok, patokannya Al-Quran dan Sunnah, pilihlah organisasi yang seperti itu. Maka sampai hari ini saya nyampernya di Muhammadiyah, gitu, ya. Tapi Muhammadiyah yang tetap wala baroknya kepada Allah dan Rasul. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Dobirnya kadzdzaba wa tawalla ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembalinya kepada Abu Jahal. Abu Jahal itu kadzdzaba, mendustakan, gak percaya kamu Muhammad, gak percaya dengan Al-Quran, gak percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa tawalla, Abu Jahal itu berpaling, gak mau manut, malah justru membuat makar. Abu Jahal, Abu Lahab itu membuat makar. Termasuk istrinya Abu Lahab itu pun juga membuat makar. Ya apa caranya Islam itu mati? Ya apa caranya Islam itu tidak berkembang? Bahkan mereka berencana untuk membunuh Rasulullah SAW. Sampai hari ini akan ada model Abu Jahal kayak model. Sampai hari ini akan tetap ada Abu Lahab kayak model. Mereka tidak akan pernah rela kalau Islam itu maju, berkembang. Maka ayatnya diantaranya adalah walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Sampai hari ini saya pun juga meyakini mereka akan punya program-program yang begitu luar biasa di dalam rangka untuk mematikan syiar Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Jenengan terasa toh Pak kalau Islam itu diinjek-injek? Jenengan terasa toh kalau Islam itu betul-betul diupayakan untuk mati? Saya sampai hari ini bertanya-tanya apa betul ya kalau pembelajaran agama itu mau dihapus? Apa betul? Saya tanya-tanya sampai hari ini, sampai hari ini masih belum dihapus. Apa betul madrasah itu akan dihilangkan? Oh alam bisawab. Yang jelas kita cari kebenaran. Lanjut.
alam ya'lam bi anna Allah yara, yakni yara al-madhi wa huwa asajidu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-amiru bittaqwa wa yara hadzal abdu at-taqiyatu alladhi yanha 'abdan ila sallah. Alam ya'lam, apakah dia itu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu melihat? Bapak, Ibu, kalau secara domir yang kembalinya kepada Muhammad dan juga kembali kepada Abu Jahal. Ini Abu Lahab, Abu Jahal yang mengadakan makar untuk mematikan syiar Islam. Abu Jahal yang melarang Muhammad untuk melakukan sholat. Apakah dia tidak tahu kalau Gusti Allah itu melihat perbuatannya dia? Ini sebagai sebuah pembelajaran. Apapun yang kita lakukan, yang baik ataupun yang buruk, semuanya itu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan alam ya'lam bi anna Allah yara. Allah itu dalam Asmaul Husna disebut dengan Al-Alim. Allah itu dalam Asmaul Husna disebut Al-Khabir. Allah itu dalam Asmaul Husna disebut dengan Al-Basir. Ini kan sudah menunjukkan bahwa Allah itu yara kulla syai'in mahma khafiya wa daqqa. Gusti Allah itu melihat segala sesuatu. Segala sesuatu itu mungkin yang samar, mungkin yang tersembunyi, itu Allah lihat, mengetahui. Bahkan kalau di dalam Al-Quran, alimun bidzatis sudur wa ya'lamu kulla syai'in mahma ba'uda wa mahma kathura aw qalla, wa ya'lamu al-amir wan nahi wa ya'lamu al-musalli was sajid, dan seterusnya. Gusti Allah itu tak mengetahui, Pak. Yang disembunyikan, yang terang-terangan Allah Maha tahu. Termasuk jenengan pakai kacamata hitam pergi ke pantai Kuta. Ya, umpamanya begitu ya. Kayak kacamata ireng baru ke pantai Kuta. Di pantai apa mana sih luwih parah. Jenengan kayak kacamata ireng, kok gak ngerti jenengan lirik-lirik mungkin gak ngerti. Tapi Allah ngerti yang pribadi jenengan segala hal. Iya tak ya? Jenengan sepeda motoran, waktu dari buka kacamata ireng sepeda motoran katanya gak lirik-lirik, fokus sepeda. Ternyata ya lirik-lirik, udah sih menurut Allah Maha tahu. Jenengan ngaji maunya di sini, malu kelurahan kok gak enak. Jenengan batin kelurahan orang enak. Allah tahu, Allah ngerti. Jenengan datang ke sini ngaji niatnya boleh makan itu ya. Ojo ngono lah, mosok ngaji kok golek makan iki opo cerita. Jumatan golek makan. Saya kemarin di ceramah di Batu, Jumatan itu bingung saya. Salatnya kan rada katawane titik, tumaninai titik. Ya Allah, sebelum saya itu salam dulu kita kae menghadap ke makmum. Ya Allah. Paling macam itu bukan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim, kan boleh macam itu. Mangan. Kayak pas ngaji ini paling mari ngaji imam sampai aku baru ya, bro, tapi aku gak ngerti uangnya sedih. Tapi aku ngerti uangnya, aku ngerti ono sih batin dulu. Jangan begitu. Itulah alim bidatis sudur. Allah Maha tahu. Lah Abu Jahal itu tidak nyadari ngono kuwi, Pak. Abu Jahal tidak menyadari kalau Allah memang betul-betul ngerti. Dia melarang Rasulullah SAW itu Abu Jahal tidak nyadari dan Gusti Allah itu paham awak nglakoni ngono aku kata Allah. Jenengan ngaji niate welek itu Gusti Allah ya, awak ngaji niate lampos iki. Allah paham. Dan nanti di yaumul qiyamah akan dibuka semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Man samma'a Allah. Itu kan hadisnya, man ra'ahu Allah.
sum'ah, ya Allah akan membuka sum'ahnya itu. Barang siapa melakukan riya, Allah akan membuka riyanya itu. Beda, wis niat bahwa umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu bahwa apapun yang kita batin, apapun yang kita pikirkan, Gusti Allah itu tahu. Kalau andai kata jenengan tahu isi hatinya orang, terus kayak setenan jenengan juga. Mesti krungu wong iki rasanya aku dibae, wong iki. Tapi Allah nggak adil, jenengan nggak mengerti isi hati orang. Tapi Allah tahu. Jadi jangan melakukan sekecil apapun kemaksiatan, Allah itu Maha tahu. Baik, nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, masih di surat Al-Alaq. Ada diskusi? Tidak ada, sudah di-bel, sudah masuk Isya. Saya di sini habis Isya pun juga masih isi ngaji di Polean. Turun istirahat jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.